Kericuan terjadi saat petugas gabungan hendak mengeksekusi perumahan di Duren Sawit, Jakarta Timur. Puluhan warga yang menolak rumahnya dieksekusi melakukan perlawanan kepada petugas. Akibatnya adu mulut dan saling dorong antar warga dan petugas pun tak terhindarkan. Warga merasa hak mereka sebagai penghuni rumah dirampas oleh petugas, padahal mereka menempati rumah itu sejak puluhan tahun yang lalu. Warga juga meminta petugas menunda eksekusi karena proses banding di Pengadilan Tinggi Jakarta masih berjalan. Warga ingin agar proses banding ini sampai berkekuatan hukum tetap, proses yang diajukan warga ini bisa ditunda eksekusi sampai di sana. Karena apa? Kita sedang mengajukan upaya hukum luar biasa, yaitu perlawanan pihak ketiga. Sengketa lahan perumahan ini terjadi antara developer perumahan dengan seseorang yang mengaku sebagai ahli waris pemilik tanah. Akibatnya warga melakukan upaya hukum dan melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Pemeriksaan 3 Kapolda, saya tegaskan tidak ada, belum ada sampai sekarang hari ini. 3 Kapolda diduga terlibat dalam pusaran kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan tim sus telah menerima informasi dugaan keterlibatan 3 Kapolda ini. Namun demikian, Dedi enggan menjelaskan lebih lanjut terkait informasi tim sus tersebut. Dedi juga mengaku belum berencana memeriksa ketiga Kapolda yang diduga terlibat dalam kasus Sambo karena masih fokus melengkapi berkas perkara 5 tersangka. Saya tidak berani berandai-andai. Ya, kalau saya belum mendapat informasi yang update dari tim sus, ya itu belum berani saya jawab. Karena tim sus sekali lagi bekerja sesuai dengan fakta yang ditemukan, ya. Dan itu nanti akan disampaikan hasil kalau memang ada. Ya, kalau misalnya nggak ada, seperti yang tadi saya luruskan, pemeriksaan 3 Kapolda, saya tegaskan tidak ada, belum ada sampai sekarang hari ini. Ya, kita tidak boleh berasumsi, biar tim sus ini bekerja sesuai dengan norma hukum, ya, dan kaidah-kaidah yang berlaku. Diketahui dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini, hampir 100 anggota Polri telah diperiksa terkait dugaan menghalangi proses penyidikan atau obstruction of justice. 3 dari 7 polisi yang diduga melanggar pidana diberhentikan tidak dengan hormat. Mereka adalah Kompol Cuk Putranto, Kompol Baikuni Wibowo, dan Irjen Verdi Sambo yang menjadi dalang dalam pembunuhan Brigadir Joshua. Apakah akan ada nama baru yang terseret Verdi Sambo? Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kombes Agus Nurpatria masih jalani sidang kode etik terkait perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Joshua. Dianggap berkelakuan baik, puluhan koruptor bebas bersyarat dalam sehari. Abdullah Azwar Anas dilantik menjadi Menteri Pan-RB menggantikan Cahyokumolo yang meninggal dunia. Pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore. Bersama saya, Stefani Patricia. Dan saya, David Pratama. Pemirsa, nasib Kombes Agus Nurpatria di Korps Bayangkara ditentukan hari ini. Kombes Agus Nurpatria adalah salah satu dari 6 perwira yang diduga membantu skenario Sambo dalam merintangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Sidang kode etik Kombes Agus Nurpatria terkait obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus Brigadir Joshua dilanjutkan hari ini. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan, pembelaan, dan putusan. Sebelumnya, kemarin, sidang etik Agus Nurpatria berlangsung selama 13 jam sebelum diskors.
Sidang menghadirkan 14 orang saksi termasuk Brigjen Hendra Kurniawan. Kombes Agus Nurpatria diduga terlibat merusak CCTV dan melakukan pelanggaran saat olah TKP kasus kematian Brigadir Joshua. Contoh misalnya KBP ANP ini, ya dia bukan hanya melanggar satu pasal, dia melanggar beberapa pasal. Ya selain merusak barang bukti CCTV, ada juga ya pelanggaran lain pada saat melaksanakan olah TKP. Ya sama, jadi satu orang itu bisa melanggar beberapa pasal yang disangkakan oleh tim dari Itsus maupun tim dari Propam. Ini semuanya dibuktikan. Pemirsa, hari ini tim Cyber Barreskrim Polri akan mengusut peran Ferdi Sambo saat menghilangkan CCTV rumah dinas. Pemeriksaan terkait obstruction of justice itu dilakukan di Rutan Makobrimob Depok, tempat Sambo mendekam. Tim Siber Barreskrim Polri akan memeriksa tersangka pembunuhan Brigadir Joshua, Irjen Ferdi Sambo hari ini. Pemeriksaan dilakukan di Rutan Makobrimob Depok, Jawa Barat, tempat Sambo mendekam. Penyidik hendak mendalami peran Sambo dalam kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Sambo diduga menghilangkan rekaman CCTV di rumah dinas dan ponsel milik seluruh anggota keluarga serta ajudannya. Hal itu dilakukan Sambo untuk menghilangkan jejak kejahatan, sekaligus memuluskan skenario pembunuhan yang dibuatnya. Selanjutnya, Ferdi Sambo dijadwalkan akan menjalani tes kebohongan dengan mesin poligraf atau lie detector. Tes kebohongan akan dilakukan di Puslap 4 Polri, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis besok. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim khusus Polri telah memeriksa semua tersangka pembunuh Brigadir Joshua dengan alat pendeteksi kebohongan. Baradae, Bribka RR, dan Kuat Ma'ruf dinyatakan jujur. Tiga tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua lolos dalam tes kejujuran uji poligraf atau lie detector. Mereka dinyatakan jujur. Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf dinyatakan memberikan pernyataan jujur berdasarkan uji poligraf atau lie detector yang dilakukan beberapa waktu lalu. Sementara itu Putri Cendrawati dan asisten rumah tangga Ferdi Sambo yakni Susi juga sudah diperiksa menggunakan lie detector Selasa 6 September 2022 lalu. Pemeriksaan tersebut berlangsung di Pusat Laboratorium Forensik di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Namun hasilnya masih dalam penyelidikan tim kepolisian. Hari ini rencananya mantan Kadif Propam Irjen Ferdi Sambo juga akan diperiksa menggunakan lie detector. Namun urung dilakukan karena Sambo kembali menjalani pemeriksaan dalam kasus obstruction of justice di Makobrimob Kelapa II Depok. Pemeriksaan Ferdi Sambo dengan alat pendeteksi kebohongan rencananya diundur menjadi Kamis 8 September. Tim Liputan iNews melaporkan. Bagaimana keterangan salah satu tersangka yaitu Bribka RR terkait kronologi pembunuhan Joshua? Kita sudah terhubung dengan kuasa hukum Bribka RR, Erman Umar. Selamat sore, Pak Erman. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Baik, Pak Erman, terkait dengan hasil pemeriksaan lie detector yang sudah dilakukan atau dijalani klien Anda ini, apakah ada keterangan yang memang menjadi catatan dari Anda penting untuk diungkap? Menyangkut pemeriksaan lie detector ini, pertama-tama memang yang pertama diperiksa adalah saudara RR ini. Dia diperiksa hari Senin dan yang pertama. Cuma waktu itu pihak penyidik agak telat memberitahu saya sehingga karena tempatnya jauh di Sentul, sehingga akhirnya praktis pemeriksaannya baru bisa dimulai jam 12. Sebelum diperiksa, saya pertanyakan ke penyidik, untuk apa pemeriksaan ini, dasarnya apa, untuk kepentingan apa. Penyidik menyampaikan
bahwa ini adalah untuk dukungan dalam rangka proses penyidikan. Oleh karena itu, bagaimana kalau tersangka tidak bersedia atau bersedia? Jadi dua macam. Nah, jadi dia penyidik menyampaikan kalau tidak bersedia, seolah-olah tersangka ada yang menutup-nutupi. Kalau setuju, silakan berbicara apakah bicara benar atau bohong, itu tergantung kepada tersangka. Nah, kemudian setelah itu saya diskusi dengan RR, saya sampaikan ini adalah merupakan proses dalam rangka membantu penyidikan. Di sini kamu harus menyampaikan apa fakta-fakta yang saudara ketahui sebenarnya. Oke. Ya, Pak Herman, sejumlah pihak menilai bahwa anggota kepolisian terlatih untuk bisa lolos dari lie detektor. Tanggapan Anda? Kalau saya merasa tidak bisa kita samaratakan. Jadi kalau menurut saya, apalagi itu kan ada alat. Ya. Kalau sedikit saja pasti ada gejala yang bohong, pasti ketahuan. Tapi saya membriefing atau menyampaikan diskusi kepada RR, kamu boleh menyampaikan apa saja. Tapi ingat, kalau kamu berbicara tidak jujur, itu pasti akan ketahuan. Nah, oleh karena itu, bisa merugikan. Nah, tapi kalau berbicara benar, alasan apa, itu bisa membantu apa yang kira-kira dalam pembelaan kita ke depan. Oke. Terkait dengan keterangan yang disampaikan oleh klien Anda pada saat menjalani tes, apakah Anda briefing juga atau memang ini murni semuanya keluar dari Bribka RR sendiri? Yang saya briefing hanyalah penjelasan. Kamu harus berbicara kalau mau dalam pembelaan yang baik dan mau membuka terang benderang perkara ini, kamu harus bicara yang benar. Kamu bicara tidak benar, itu pasti akan ketahuan. Nanti itu akan merugikan. Nah, tapi saya kan hanya menyampaikan, mendiskusikan yang masuk dalam pemeriksaan lawyer tidak ikut. Itu dia di ruangan khusus. Dan pemeriksaannya bukan penyidik, tetapi adalah petugas laboratorium. Baik, Pak Herman, sejauh ini kan ada keterangan yang berbeda dari para saksi, dari para tersangka maksud saya, terutama dari Baradae dan Ferdi Sambo. Keterangan dari klien Anda, Bribka RR, ini sejalan dengan keterangan yang mana? Kalau hasil pemeriksaan yang rekonstruksi ya waktu itu, memang pasti ada perbedaan. Karena kejadian memang dilihat, di RR melihat Richard menembak. Tetapi kemudian ada masuk HT, ada himbauan, ada telepon, dia berbalik ke pintu. Sehingga ada masa dia tidak melihat kutub. Dia melihat lagi setelah Pak Sambo melakukan tembak dinding. Baik, artinya Bribka RR ini klien Anda tidak menyaksikan pembunuhan secara langsung atau penembakan secara langsung? Penembakan dari Richard yang dia melihat. Hanya melihat penembakan yang dilakukan oleh Baradae. Kalau suara tembakan yang didengar oleh Bribka RR? Ya karena itu dekat, pasti. Ya kan jaraknya nggak berapa. Ya, ada berapa artinya suara tembakan yang didengar oleh Bribka RR? Ya dia tidak tahu persis, mungkin di atas 3 kali lah. Tapi walaupun itu juga tidak dijelaskan karena saya sendiri belum kan baru nih. Saya baru menggantikan lawyer yang lama. Jadi belum ada yang detail yang saya tahu dalam masalah itu. Tapi saya lihat dalam rekonstruksi bahwa dia melihat penembakan itu. Baik, dan terakhir setelah dia balik arah, dia balik lagi, baru dilihat Pak Sambo nembak dinding.
Baik, Pak Herman, lalu terkait dengan dugaan pelecehan seksual yang kembali muncul narasinya, apa sebenarnya keterangan dari Bribka RR terkait hal ini? Kalau fakta yang dia sampaikan ke saya, pada tanggal 7, saudara RR ini sama Richard pergi mengurus ke sekolah anaknya Pak Sambo, sekolah Taruna Nusantara. Nah, setelah kembali, setelah di sana, setelah pengurusan itu, ada telepon dari Ibu PC kepada Richard, bukan kepada RR, minta kembali. Nah, setelah kembali, mereka melihat di ruangan bawah tidak ada petugas atau tidak ada anggota yang lainnya. Akhirnya naik ke lantai 2. Di lantai 2 dia melihat Susi nangis, dia melihat Kuat panik dan kayak marah gitu ya. Nah, kemudian dia tanya kepada Kuat, ada apa, Pak Kuat? Jawabannya Pak Kuat, nggak tahu tuh. Dengan marah tadi ada Joshua di tangga, saya mendekat, dia menghindar, pergi lari gitu. Kemudian akhirnya RR naiklah ke atas, naik ke atas, melihat ke kamar ibu. Dia tanya, Ibu, ada apa, Bu? Dia jawab, sama ibu nggak begitu jawab, cuma dia malah bertanya, Ibu, Joshua di mana? Baik. Oke. Baik. Baik. Kemudian setelah Joshua dia bilang itu, mereka turun lagi menyampaikan ke Joshua. Oke. Baik, terima kasih Pak Herman Umar atas informasinya dan waktunya sudah bergabung bersama kami di News Sore. Selamat sore. Pemirsa, keluarga mendiang Brigadir Joshua menduga isu pelecehan seksual merupakan skenario tersangka untuk menghindari jerat hukum. News Sore akan kembali sesaat lagi.